Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan Kitabus Shiyam, kitab tentang puasa, dan alhamdulillah kita di kitab puasa ini sudah bab terakhir, yang mana di malam hari ini kita masuk dalam kelanjutan pembahasan yang belum sudah mulai, yaitu bab i'tikaf dan qiyam Ramadan. Bab i'tikaf dan sholat di malam bulan Ramadan. Kita sudah selesai terkait dengan sholatnya. Sisa beliau akan menyinggung masalah i'tikaf. Kemudian nanti ada masalah Lailatul Qadar. Insya Allah mungkin malam hari ini tentang i'tikaf yang kita baca. Kita lihat (82). Kata penulis rahimahullah, wa anha, dan darinya juga, yaitu dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sampai Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkannya. Kemudian istri beliau iktikaf setelahnya. Ini hadits muttafaqun alaih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita baca dulu karena beliau sampaikan 5 hadits semuanya tentang iktikaf. Baru kita akhirkan fikihnya. Kata beliau, wa anha, dan darinya juga, yaitu dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ay ya'takifa shallal fajr thumma dakhala mu'takafa. Muttafaqun alaih. Dia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin i'tikaf, maka beliau salat subuh kemudian masuk ke tempat i'tikafnya. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa anha, juga dari Aisyah. Jadi semua ini dinukil oleh Aisyah, kecuali yang terakhir dari Ibn Abbas. Qalat, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu wa kana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifan. Muttafaqun alaihi wa lafdzul Bukhari. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memasukkan kepalanya ke saya dalam keadaan beliau di masjid. Karena kan Nabi tembok rumahnya satu tembok dengan masjid. Jadi Nabi hanya memasukkan kepalanya lewat jendela. Beliau tetap di masjid. Dan saya menyisir rambutnya. Dan adalah Nabi SAW tidak masuk dalam rumah kecuali ada kebutuhannya kalau belum beriktikaf. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan lafadznya adalah lafadz Imam Al-Bukhari. Wa anha, ini hadits keempat. Dan iktikaf.
Darinya juga, yaitu dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, dia berkata, as-sunnatu 'alal mu'takifi. Sunnah bagi orang yang beriktikaf, alla ya'uda maridon, dia tidak menjenguk orang sakit. Wala yashhad janazatan, dia tidak menyaksikan jenazah, tidak mengantar jenazah. Kecuali dia lagi iktikaf di masjid, nanti kita akan jelaskan. Ada orang datang mensolati jenazah, boleh disolati, adapun pergi menyaksikannya, mengantarkannya ke kuburannya, tidak. Wala yamastamro'atan wala yubashiruha, tidak menyentuh perempuan, tidak menggaulinya, itu maksudnya. Tidak berhubungan badan. Karena ada ayat nanti kita akan sebutkan dari Allah Subhanahu wa taala, larangan untuk mendatangi istri ketika kita iktikaf. Ketika kita beriktikaf. Wala yakhruju li hajatin, beliau tidak keluar untuk kebutuhan illa lima la budda min, kecuali memang yang harus keluar. Tidak boleh tidak. Jadi kebutuhannya belum, tidak semua belum penuhi keluar. Kecuali yang memang harus. Itu yang belum katakan. Terus wala itikafa illa bisaum. Tidak ada itikaf kecuali orang yang berpuasa. Dan sampai ada orang tidak pernah tidak berpuasa bulan Ramadan terus mau juga itikaf. Ini kata Aisyah, Nabi SAW tidak itikaf kecuali dengan puasa. Wala itikafa illa fi masjid jami. Dan tidak ada itikaf kecuali di masjid jami. Masjid umum, maksudnya masjid yang dipakai untuk tegakkan sholat Jumat. Ya, juga jamaah. Tidak boleh itikaf di masjid pribadi. Tidak boleh, harus di masjid jami, masjid umum. Ini nanti semuanya kita akan bahas. Rawahu Abu Daud wala ba'sa bi rijali. Riwayat Imam Abu Daud dan tidak mengapa dengan rijalnya, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Illa anna roji waqfu akhirih. Hanya saja yang roji adalah yang paling terakhirnya itu adalah mauquf dari ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, bukan dari apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kita akan jelaskan hadis terakhir, hadis kelima terkait dengan i'tikaf. Wa ani bin Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alal mu'taqifi siyamun illa ayyaj'alahu 'ala nafsihi. Ini bertentangan dengan hadis tadi. Katanya dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kewajiban bagi seorang yang i'tikaf untuk berpuasa. Kecuali apa yang dia jadikan wajib atas dirinya. Itu berarti kecuali puasa nadar. Iya. Ini rawahu Daruqutni wal Hakim wa raji waqfuhu aidan. Ini riwayat Imam Ad-Daruqutni dan Al-Hakim, tapi yang benarnya ini bukan dari ucapan Nabi, tapi dari ucapan Ibn Abbas radhiyallahu taala. Karena bertentangan dengan tadi. Tadi harus ada puasanya. Ini tidak harus ada puasa. Tapi yang benarnya ini hadis adalah hadis dhaif secara marfu. Dhaif kalau dari ucapan Nabi. Kalau yang katakan bahwa namanya orang beriktikaf harus apa? Berpuasa, tidak harus berpuasa. Ini dhaif dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi belum sengaja bawakan semuanya supaya kita mengetahui terkait dengan apa yang orang pakai berdalil dalam masalah i'tikaf. Masalah i'tikaf. Ini 5 hadis. Kita akan bicarakan faedah dan fikihnya. Pertama, apa itu i'tikaf? Karena penyebutan hadis tentang i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Iya. Kita sudah katakan hukum daripada i'tikaf adalah sunnah. Berdasarkan dalil Quran, demikian pula hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Tidak wajib i'tikaf kecuali orang bernadar. Dia bernadar bahwasannya kalau saya
misalnya akan mendapatkan ini atau itu, dia bernadar, maka wajib dia beritikaf. Kalau dia bernadar, ya, karena nadar taat wajib dilakukan. Makna itikaf sendiri adalah al-maqam fil masjid, berdiam di masjid. Itu namanya makna itikaf. Ta'abbudan lillah. Berdiam di masjid karena menghambakan diri kepada Allah. Bukan hanya sekedar berdiam saja, tapi menghambakan diri kepada Allah. Makanya dalam hukum itikaf, seorang yang mau itikaf harus berniat. Harus berniat. Karena ini itikaf ibadah. Tidak akan bernilai ibadah kalau tidak ada niatnya. Berdalil dengan hadis umum dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Apa yang ia niatkan. Dan seorang yang beritikaf dipersyaratkan dia berpuasa. Sebagaimana tadi hadis Aisyah radhiyallahu taala an. Ini adalah merupakan pendapat dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, serta satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, serta satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah, dipersyaratkan untuk berpuasa. Baru dia beritikaf 10 hari terakhir Ramadan. Adapun kalau bernadar, dia bernadar untuk itikaf saja, maka tentunya tidak dipersyaratkan puasa. Karena kan dia cuma bernadar apa? Itikaf, berdiam di masjid, bukan berpuasa. Itu yang dipegang juga oleh Imam Syafi'i rahimahullahu. Itu yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullahu. Jadi kalau dia hanya itikaf nadar, tidak harus puasa. Tapi kalau itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, harus berpuasa. Itu pendapat dari mayoritas ulama kita. Berdalil dengan ucapan Aisyah tadi. Ya, la itikaf illa bisaum. Tidak ada itikaf kecuali dengan berpuasa. Kecuali dengan berpuasa. Kemudian itikaf harus di masjid. Tidak sah kalau di selain masjid. Itikaf itu harus di masjid. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wala yasihul itikafu fi ghairi masjidin idza kana al-mu'takifu rajulan wala na'lamu fi hadza baina ahli ilmi khilafan. Kata beliau rahimahullah, itu Ibnu Qudamah, tidak sah iktikaf di selain masjid. Kalau yang beritikaf itu laki-laki, kami tidak tahu ada perselisihan dalam hal ini. Arti ini isyarat bahwa itu adalah kesepakatan. Memang hadisnya tadi. Telah kita baca tadi, ya, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itikaf, ya, di masjid. Bahkan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itikaf di masjid. Bahkan Nabi tidak keluar dari masjid kecuali apa? Untuk kebutuhan yang harus ditunaikan. Ya, yang harus ditunaikan. Ini kesepakatan. Tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Kalau bagi laki-laki. Bagi perempuan, baru ada khilaf. Bagi perempuan ada silang pendapat. Terkait dengan apakah dipersyaratkan juga perempuan itu kalau dia mau itikaf di masjid. Pendapat dari Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimahullah sama hukumnya. Sama hukumnya. Perempuan juga dipersyaratkan masjid. Berdalil dengan keumuman ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa antum akifuna fil masajid, dan kalian beritikaf di masjid.
Ini kan ayat umum. Tidak ada yang mengkhususkan perempuan kalau dia boleh di rumahnya. Tidak ada yang mengkhususkan perempuan kalau dia boleh di rumahnya. Oleh karena itu istri Nabi kita Muhammad SAW belum itikaf di masjid. Istrinya. Tidak itikaf di rumah. Kalau seandainya dibedakan, maka Nabi SAW akan katakan kepada istrinya untuk tetap itikaf di rumah. Dan memang ini pendapat insya Allah yang benarnya. Apa yang dipegang oleh Imam Ahmad. Demikian pula sebelumnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala. Walaupun di sana ada pendapat dari Imam Abu Hanifah. Bahasanya dia dari madhab Hanafiyah. Berpendapat kalau perempuan boleh itikaf di musola rumahnya. Artinya di tempat biasa dia sholat di rumahnya. Boleh dia itikaf di tempat itu. Hanya saja tentunya pendapat itu tidak ada dalil yang mendukung, yang menguatkan akan bolehnya perempuan. Syariat asalnya umum untuk laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki dan perempuan. Tidak boleh kita khususkan kecuali ada dalil memang yang mengkhususkannya. Tapi di sini tidak ada dalil. Di sini tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Bagaimana kalau di kamar-kamar yang ikut dengan masjid? Yang biasanya depan seperti ini berarti ini namanya rohabul masjid. Ya, demikian pula kalau ada di belakang atau di samping. Kamarnya bukan halamannya atau bukan terasnya. Kamar yang pintunya ke masjid. Boleh nggak di situ? Kan harus masjid. Bagaimana kalau kamar yang ikut dengan masjid? Nah, ini dibicarakan oleh para ulama kita. Berkata ya Ibnul Munir, dinukil oleh Al-Hafidh Ibn Hajar di dalam kitab Fathul Bari di syarah hadits syarah hadits 7165. Beliau berkata lirohabatil masjid hukmul masjid illa in kanat munfasilan. Kamar-kamar yang ikut, kamar-kamar dari masjid itu ikut hukum masjid kecuali terpisah darinya. Kecuali terpisah darinya. Misalnya kalau sudah terpisah, temboknya ada jalan, dia memisahkannya, ini tidak ikut. Tapi kalau masih bersambung dengan masjid, hukumnya hukum masjid. Boleh kita beriktikaf di situ. Boleh kita iktikaf di situ. Berkata Al-Imam Al-Aini di dalam Umdatul Qari, wahyas sahatu wal makanul muttasir amama babil masjid ghairu munfasil anha. Hukmuha hukmul masjid fayasihu fihal itikaf fil asah. Bikhilafi ma idza kanat munfasilatan. Ini bagus sekali apa yang disebutkan oleh ya Al-Aini rahimahullahu taala di dalam kitab Umdatul Qari. Itu rohabatul masjid maksudnya adalah ya sesuatu yang lapang, luas, tempat yang luas di depan pintu masjid, tidak terpisah darinya bahkan. Ya, tidak terpisah dari masjid, hukumnya hukum masjid. Bahkan belum, jangankan kamar yang ikut masjid, tempat di depan masjid. Tempat yang di depan pintu masjid. Kan biasanya ada pintu masjid, terus apa? Ada terasnya begitu. Tempat yang luas itu, belum katakan itu hukumnya masuk masjid. Sah itikaf di situ. Sah itikaf di situ. Berdasarkan pendapat yang paling sahih. Berbeda kalau yang sudah terpisah. Jadi kapan sudah terpisah dari masjid, maka di situ baru dianggap tidak boleh beritikaf padanya dan tidak boleh tentunya ya kita keluar ketika kita itikaf pergi ke situ yang sudah terpisah, karena kita akan dianggap keluar dari itikaf tanpa hajah yang darurat. Kemudian berikutnya keluar dari tempat itikaf.
Pertama, keluar untuk buang air kecil atau air besar. Tidak ada silang pendapat dinukil oleh Ibnul Munzir dalam mazhab Syafi'iyah juga, Ibnu Qudamah dan selainnya. Ya, disebutkan oleh banyak dari para ulama fikih bahwa kesepakatan para ulama, seorang yang sedang iktikaf boleh keluar untuk buang air besar atau air kecil, walaupun dia lagi iktikaf. Nah, ini hajatul insani, kebutuhan manusiawi. Kebutuhan manusiawi. Ini disepakati boleh. Ini disepakati boleh. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya, kalau keluar jenguk orang sakit atau pergi mengantarkan jenazah. Ini tadi yang kita singgung ada di hadis. Para ulama rahimahumullah ta'ala dalam hal ini, ya, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, satu riwayat dari Imam Ahmad, ada yang mau 4. Imam 4. Tidak boleh baginya hal tersebut, kecuali dia mempersyaratkan. Ini yang penting juga. Kecuali dia mempersyaratkan saat masuk. Karena boleh kita mempersyaratkan saat masuk iktikaf. Boleh kita mempersyaratkan. Maksudnya, antum paham mempersyaratkan? Saya dalam niat dia persyaratkan, dia kecualikan. Saya mau masuk iktikaf, niat iktikaf, dan saya tidak akan keluar kecuali ketika ada orang yang sakit atau ada jenazah. Jadi dia kecualikan, dia persyaratkan di awal masuk. Boleh. Tapi kalau niatnya niat mutlak, saya mau iktikaf 10 hari di bulan Ramadan terakhir, tidak boleh dia keluar. Kecuali dipersyaratkan di awal. Kecuali dia persyaratkan di awal. Ini terkait dengan masalah ini. Pendapat dari mayoritas ulama fikih. Tidak boleh bagi dia keluar kecuali dia mempersyaratkannya. Kecuali dia mempersyaratkannya. Ini ya terkait dengan apa yang disebutkan tadi. Iya. Terkait dengan masalah tadi yang kami isyaratkan, bolehnya bersyarat ketika masuk iktikaf, itu adalah merupakan pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah, dipilih oleh Ibnu Qudamah juga rahimahullah pendapat itu, dan diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah, ya, boleh seorang yang masuk iktikaf untuk mempersyaratkan ketika dia masuk iktikaf. Iya, boleh. Sama dengan mereka kecualikan, bilang, ya saya mau masuk iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan, kecuali ada kebutuhan orang di rumah yang mendesak, yang harus saya layani. Maksudnya layani di sini bukan jima ya. Kalau jima memang tidak boleh. Syarat yang tidak bisa diterima itu. Kalau dia persyaratkan, misalnya, saya mau iktikaf 10 hari, tapi kalau malam hari saya mau pergi berkunjung ke rumah. Caranya begitu. Tidak boleh. Ini maksudnya syarat-syarat yang mubah. Bukan jima. Kalau jima memang ada larangan khusus. Kita akan sebutkan nanti ayatnya sebentar. Dan ini syarat selain itu. Sah. Syarat. Ini pendapat yang dipegang oleh, ya, dan dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Yang dipegang dan dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ya, sama juga tadi jenguk jenazah, jenguk orang sakit, antar jenazah. Demikian pula kalau dia persyaratkan untuk pergi ta'lim. Boleh, misalnya dia bilang dia sudah tahu pengumumannya nanti ada ta'lim di suatu tempat, dia mau masuk iktikaf di tempat yang beda. Boleh dia mempersyaratkan, saya mau masuk iktikaf, tapi nanti kalau datang hari ta'lim saya mau ke sana. Boleh mempersyaratkan. Walaupun ada juga yang mengatakan tidak boleh. Seperti Imam Malik belum tidak memperbolehkan, mempersyaratkan seperti itu.
Karena katanya ini menafikan itikaf. Itikaf kan kita diam di dalam masjid. Kalau dia persyaratkan begitu berarti dia membatalkan apa? Itikafnya. Itikafnya. Cuman para ulama lebih memilih pendapat ya yang dikatakan tadi oleh Imam Syafi'i bahwa boleh karena al-muslim ala syurutihim. Seorang muslim itu di atas syarat mereka. Selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Di sini tidak ada yang diharamkan, tidak ada yang dihalalkan. Karena memang semuanya apa? Halal. Beda kalau tadi dia persyaratkan kalau saya itikaf dan ya naik syahwat, saya persyaratkan untuk keluar ke rumah. Ini syarat yang haram karena memang di dalam ya hukum itikaf tidak boleh seorang itu untuk keluar atau berhubungan dengan istrinya. Dilarang dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Jangan kalian mendatangi istri kalian dalam keadaan kalian itikaf di masjid. Jangan. Adapun minta untuk disisirkan, ya boleh, boleh, ya ini dibolehkan. Kan tadi Nabi SAW beliau itikaf disisir rambutnya oleh siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha boleh. Yang tidak boleh adalah berhubungan badan, berjima. Bagi orang yang itikaf. Adapun bagi orang yang tidak itikaf ya seperti malam-malam yang biasa. Seperti malam-malam yang biasa. Ini hukumnya Pak Haji Idrus. Jadi orang itikaf tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau sisir tadi kita sudah singgung sesuai dengan yang disebutkan. Bagaimana kalau dia lupa? Kita biasa Pak Haji pertanyaannya kadang belum bilang dia lupa kalau lagi itikaf, pergi mandi, pergi kencing, mau kencing enak, lupa. Kan kadang Pak Haji dia tambahkan itu. Iya. Bagaimana kalau dia lupa kalau lagi itikaf? Ya tadinya mau pergi buang air, keluar dari buang air, wah lihat yang menggoda. Nah, ini masalah. Ya, akhirnya dia lupa kalau dia sedang itikaf. Akhirnya dia lupa kalau dia sedang apa? Itikaf. Jadi sebutkan masalah ini, ya. Kalau memang lupa betulan, ini lupa berjamaah masalahnya. Karena suaminya lupa, istrinya juga ikut lupa, itu masalahnya. Kalau itu memang memungkinkan, ya tidak batal. Kalau memang memungkinkan lupa berdua, tapi ini susah. Kan ini lupa berjamaah aja, lupa berjamaah. Agak susah ini. Tapi kalau memang memungkinkan, ya puasa saja kan tidak batal kalau dia lupa. Apalagi apa? Itikaf. Berdalil dengan hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Nabi SAW, "Man nasiya wa huwa shaim." Siapa yang lupa dalam keadaan dia berpuasa, fa akala au syariba, kemudian dia makan atau minum, hal yutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, maka hendaklah dia tetap sempurnakan puasanya. Karena sungguh Allah yang memberinya makan, Allah yang memberinya minum. Alhamdulillah. Demikian pula yang ini, Allah yang memberinya itu sehingga dia lupa. Sehingga dia apa? Lupa. Ini kalau memang memungkinkan terjadi. Sama dengan pembahasan kita yang telah lalu. Bagaimana kalau orang mendatangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Kalau ini tadi malam hari. Ini tadi di malam hari tapi waktu itikaf. Di pembahasan kita yang lalu, kalau dia datangi istrinya di siang hari di bulan Ramadan, lupa kalau sedang berpuasa. Nah, sama pembahasannya. Sama juga pembahasannya, walaupun ini agak sulit lupa berjamaah. Agak sulit lupa berjamaah. Kan ini bukan hanya seperti minum dan makan. Kalau minum kan langsung guk gitu. Iya makan, iya langsung. Dapat nasi, dapat kue, langsung telan. Kan begitu punya. Kalau ini kan butuh pendahuluan-pendahuluan. Yang membuat dia akan apa? Ingat.
Makanya susah. Tapi ya siapa tahu. Kan biasa Pak Haji Idrus bisa saja terjadi. Itu masalah Pak Haji. Itu masalah. Tapi siapa tahu hatinya juga dikuasai oleh baik. Tidak ada setan Pak Ramadan. Setan dirinya dia. Dirinya adalah setannya. Dirinya adalah setannya. Siapa tahu. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Ini terkait dengan mendatangi tadi. Terus masalah berikutnya. Bagaimana kalau dia keluar ke luar tanpa kebutuhan. Tadi kan kalau dia ada kebutuhannya boleh. Bagaimana kalau tanpa ada kebutuhan? Disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bahwasanya batal iktikafnya. Kalau tanpa ada kebutuhan. Enggak ada kebutuhannya tapi dia pergi keluar. Batal iktikaf. Ini pendapat dari mayoritas ulama fikih. Nabi tadi di hadis yang kita baca. Ya, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha sangat jelas bahwasannya beliau tidak keluar untuk kebutuhannya kecuali kebutuhan yang harus. Kebutuhan yang harus. Adapun kebutuhan yang tidak harus, tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya, dalam hadis tadi disinggung kapan mulai masuk ke tempat iktikaf. Ya, kapan mulai masuk di tempat iktikaf. Dilihat di hadis tadi, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum sholat subuh sudah tidak keluar lagi. Maksudnya sholat subuh bukan subuh. Ini misalnya malam ke-19. Ya. Besokan malam ke-20. Besoknya. Ini hari ke-19. Malam ke-20. Besok 20. Berarti kan malam 21. Itu mulai hitungannya. Kapan kita masuk? Nabi SAW di hari ke-20 sholat subuh itu belum tidak keluar lagi. Belum tidak keluar lagi. Jadi sudah sholat subuh masuk masjid. Jadi belum tidak tunggu malam nanti terbenam matahari. Itu kan di hadis tadi. Sekarang kapan ya dia masuk? Kalau di hadis tadi dari subuh. Dari subuh. Iya. Hanya saja ada lagi di hadis lain. Tadi kan riwayat Bukhari Muslim. Ada hadis lain juga riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya masuk iktikaf dan menganjurkan para sahabat untuk masuk iktikaf tatkala matahari itu terbenam di hari ke-20. Ini kita berpuasa di hari ke-20. Tadi maghrib kan terbenam matahari. Di situ awalnya. Hari ke-20 itu malam ke-berapa? Ke-21. Karena ada dua hadis yang bertentangan, para ulama berselisih pendapat akhirnya tentang hal ini. Iya. Sebagian para ulama berpendapat ya, seperti nukil pendapat ini dari Al-Imam Al-Auza'i, ya, Al-Imam Laits Ibnu Sa'ad At-Tsauri, yang dikenal dengan sebelumnya mereka adalah fuqaha sab'ah juga, fuqaha juga sebelum Imam 4. Ya. Dia masuk dari sholat subuh di malam ke-20, di hari ke-20. Kita sahur tadi pagi, tadi subuh, sebelum fajar. Kita sahur itu untuk puasa hari ke-20. Keluar ke masjid untuk sholat subuh. Disitulah masuk. Tidak kembali lagi. Tidak kembali lagi. Ini pendapat mereka. Sementara Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Hanifah. 4 madhab. Mereka berpendapat mulai dari
terbenamnya matahari. Bukan mulai dari terbitnya fajar, tapi terbenamnya matahari. Terus bagaimana tadi hadis? Yang pertama, yang mengatakan dari terbit fajar, itu mimbab al-musabaqah. Berlomba-lomba untuk masuk ke tempat i'tikaf. Al-mubadarah, bersegera untuk menyambut ibadah itu. Bukan harus di situ. Tapi kita berlomba-lomba untuk pergi, ya, menyiapkan tempat kita di dalam beriktikaf. Ini insya Allah pendapat yang kuat dipilih oleh, di antara yang memilihnya adalah Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Ya, Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala. Bahkan ada isyarat dari hadits Nabi SAW. Beliau berkata, man i'takaf ma'i falyabit fi mu'takifi. Ya, siapa yang mau beriktikaf bersamaku, hendaklah dia bermalam di tempat iktikafnya. Artinya masuk kalau sudah masuk malam. Dia masuk kalau sudah masuk malam. Ini yang disebutkan awal waktunya. Yang disebutkan awal waktunya. Adapun akhirnya adalah terbenamnya matahari di hari malam itu. Akhirnya adalah terbenamnya matahari di malam itu. Ketika orang sudah melihat hilal, diumumkan bahwa besok adalah Id, disitulah dia keluar. Jangan dia keluar memang di sebelumnya, karena nanti pemerintah bilang belum melihat hilal, baru kita sudah terlanjur keluar. Apalagi yang menjemput istri, kan bahaya lagi nanti Pak Haji Idrus. Iya, terancam lagi. Sehingga pemerintah umumkan belum. Wah, bahaya lagi itu. Agak bahaya lagi. Makanya tunggu sampai matahari terbenam. Ada pengumumannya, baru apa? Keluar. Itu adalah akhirnya. Itu adalah akhir daripada malam kita beriktikaf di masjid. Kita beriktikaf di masjid. Adapun paling sedikitnya iktikaf, kan tadi kan sunnah 10 terakhir bulan Ramadan. Adapun paling sedikitnya orang beriktikaf tidak ada batasannya. Yang penting dia niat iktikaf. Misalnya dia datang malam ganjil, dia mau iktikaf di malam itu 1 malam saja. Dia masuk dari maghrib sampai nanti subuh fajar dia keluar, tidak ada masalah. Karena iktikaf adalah dia berniat untuk berdiam di masjid. Sunnahnya 10, tapi kan tidak semua orang bisa. Iya. Yang masalah tadi kalau dia sudah berniat 10, baru dia batalkan, batal. Tapi kalau memang kita tidak bisa 10, boleh kita berniat setiap malam untuk iktikaf. Setiap kita datang ke masjid 10 terakhir, berniat iktikaf, boleh. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Sebagian orang ada yang mengatakan bahwa tidak boleh, karena dia dalam iktikaf tidak boleh ya tajazza. Katanya tidak boleh berbilang terpotong-potong niatnya. Ya harus niat dari awal 10, harus niat dari awal 10 baru sampai akhir. Adapun terpotong-potong tidak boleh. Itu pendapat tidak kuat karena dalil tentang niat lebih jelas. Bahwa semuanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Kan tidak semua orang mampu 10. Tidak semua orang mampu 10. Ya. Ini tentunya yang benarnya adalah boleh hal tersebut. Karena itu yang dia mampu. Nah itu yang dia mampu. Ini sedikit terkait dengan masalah iktikaf. Setelah itu kita akan baca nanti hadis tentang Lailatul Qadar, insyaallah kita ambil saja di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan, silakan. Pada saat ketika niatnya pun 10 hari, tapi tiba-tiba yang mendadak sakit.
dia pulang untuk pergi berobat. Yang pertama, apakah batal puasa itikafnya? Yang kedua, pada saat itikaf nanti sisa 1 hari, itikafnya langsung tiba-tiba datang penyakitnya kambuh. Apakah dia itikafnya full karena dia pulang ke rumah untuk pergi berobat karena sisa 1 hari dan dia tidak bisa melanjutkannya karena sakit, tapi puasanya tetap berlanjut. Apakah batal itikafnya, Ustaz? Iya, baik. Jazakallahu khair. Baik. Kalau kita bertanya batal itikafnya, batal kan dia enggak 10. Batal karena kan dia niat 10. Tapi ternyata dia keluar karena apa? Sakit. Kalau kita bertanya batal. Tapi pahalanya bagaimana? Tetap. Kan beda itu, pahalanya tetap ada sama batal perbuatannya. Batal perbuatan itikafnya, tapi pahalanya tetap ada. Kenapa? Karena dia ada udurnya. Tetap ditulis 10 untuknya. Ya kan? Seperti orang yang secara umum, orang yang safar, orang yang sakit. Ketika dia tidak lakukan apa yang dilakukan seperti sehat, ditulis untuknya seperti sehat. Nah, sama juga dengan ini. Cuman batal nggak itikafnya 10 hari? Batal kan nggak jadi 10. Karena tidak jadi 10. Jadi batal. Gimana dengan seorang ustadz ketika dia itikaf 10 malam terakhir, kemudian ada jadwal khutbahnya, Ustaz. Nah, itu tadi tergantung. Kalau dia tidak mempersyaratkan, batal. Tapi kalau dia persyaratkan, dia kan sudah tahu, oh nanti ada jadwal saya sekali di luar bertepatan. Dia persyaratkan, boleh, tidak batal itikaf. Tidak batal itikaf. Pertanyaan tadi itu, kenapa kita lihat HP? Oh, kita catat, baiklah. Bismillah. Ustaz, saya mencari nafkah dengan cara menjual jasa servis. Pada saat beritikaf, kadang saya keluar masjid untuk melayani konsumen. Apakah termasuk boleh beritikaf dengan berniat akan hal tersebut? Kembali, kalau kita mempersyaratkan, kalau kita mempersyaratkan hal itu, boleh. Tapi kalau tidak mempersyaratkan, tidak boleh. Tergantung di awal. Tergantung di awal. Kalau ada syarat memang kita bilang, saya mau masuk itikaf. Kalau ada konsumen, alhamdulillah saya pergi layani, baru saya kembali. Kalau tidak ada ya full. Ada niatnya, ada yang kita kecualikan. Boleh istitna dalam itikaf. Boleh istitna memperkecualikan sesuatu dalam itikaf. Kecuali pengecualiannya yang diharamkan. Boleh. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didahului dengan niat begitu, intinya niat itu. Setelah dia niat, keluar, buang air kecil, buang air besar, istrinya berdiri di hadapannya. Ini tadi yang masalah ini. Tanpa sadar, tangan meraba-raba, nikmat. Mati Pak Salim ini. Akhirnya air enak juga keluar. Jadi dia tidak datangi. Air enak juga keluar. Oh iya, saat dia raba. Pertanyaan, apakah batal ini
atau tetap ada pahala? Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ternyata di luar tadi ya, kalau tadi kan dia keluar, dia datangi, dia lupa. Kalau ini ternyata hanya raba, ternyata langsung keluar. Wah, ini Pak Salim agak sulit ini. Ya. Gimana kalau begitu? Kan kalau dia berjima kan dalam keadaan sadar, batal. Dalam keadaan lupa kalau memungkinkan kita bilang tadi tidak. Bagaimana kalau yang seperti itu? Kalau yang seperti itu. Kembali Pak. Kalau dia hanya sebenarnya kan boleh dia cium istrinya. Boleh Pak, dia cium istrinya. Kalau dia pergi buang air, terus dia cium saja istrinya tanpa dia datangi, boleh. Kalau sekedar lewat. Tapi sekarang dia sekedar lewat, baru lewat langsung sambil raba. Nah, kalau dia sadari ini Pak, dia lagi itikaf, batal. Tapi kalau dia lupa betulan, dia lupa, dia akhirnya cium istrinya langsung juga tanpa dia sadari, tidak batal. Tidak batal. Jadi tergantung dia sadar atau tidak. Jadi punya pahala juga. Tetap. Kan tidak batal. Tetap dapat pahala. Terima kasih. Yang kedua, sudah niat, tetapi ada suatu hal di luar dugaan, bukan untuk main-main dengan istri, sehingga tidak dapat dilakukan itikafnya itu. Apakah dia mendapat pahala itu karena sudah berniat atau tidak ada sama sekali? Jadi sudah niat tapi tidak jadi. Tidak jadi. Dia batalkan itikafnya. Tidak jadi itikaf. Dapat niat kan satu pahala. Kan kalau seorang meniatkan kebaikan, ditulis untuknya satu. Kalau dia lakukan, baru ditulis lagi satu. Iya, dapat niat. Pahala niat yang dia dapat. Alhamdulillah. Yang ketiga, di luar kalau kajian dulu kita ada dengar dai, ada sui, domistri, sekarang bukan lagi dai sui tapi isu. Bukan isu sembarang isu, tapi isu kependekan istri suami. Sudah lepas ada, sudah lepas juga hari tasri. Kalau dulu kan kami tanyakan suaminya bisnismen, sekarang terbalik, wanitanya yang businesswoman. Jadi wanita pengusaha yang sukses. Pada suatu hari kembali mengurus usaha bisnisnya. Biasanya pulang sore-sore. Kali itu sebelum zuhur kembali. Si suami di rumah sebagai pengusaha montir. Di rumahnya montir. Di bawahnya rumahnya itu ada bengkel. Begitu datang istri, suami gembira. Aduh syukur, mama sudah pulang. Istrinya bilang, apa Dayan? Tanya, orang Makassar berarti ini Pak Salim di? Baiklah. Jauh-jauh di sana. Tanya, kenapa Dayan? Katanya, Tugu Mandala sudah lama berdiri. Untuk cepat datang. Tanya, justru saya datang karena erupsi Gunung Bawah Karaeng mengeluarkan lumpur, sungai Benderang penuh lumpur. Nah, kalau begitu istrinya mengatakan tidak pakai mesin cadangan. Oh iya, baiklah. Mesin cadangannya yaitu asal pakai rem tangan.
Suami mengatakan, ya terang-terang saja, jangan digoreng. Pertanyaan, kalau istri dibenarkan main cinta tangan untuk suami, apa tidak boleh saja suami sendiri? Dalam arti identik dengan onani. Apa hukum onani? Baik, Masya Allah. Jadi itu pertanyaannya. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Ini luar biasa, Pak. Jadi kita dibawa sampai ke Gunung Bawakaraeng. Di apa ternyata? Pertanyaannya itu cuman yang itu, Pak Haji Rahim. Luar biasa beliau. Kalau kita bercerita, iya, baguslah kita bawa ke Bulukumba. Iya, itulah. Tapi, Masya Allah. Iya. Tapi itulah cirinya Pak Haji Idrus, Pak. Jadi itu beliau cirinya. Jadi Alhamdulillah, kita tidak bisa tebak apa yang beliau tanyakan. Iya. Tapi, ternyata itu yang ditanyakan. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi, apa hukum onani? Hukum onani. Maksudnya, seorang berhubungan badan dengan tangannya sendiri. Iya. Kalau kita baca surat Al-Mu'minun, Pak Haji Rahim pernah juga baca itu. Bahwa di antara sifat orang beriman kan, ayat pertama kan, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung itu orang-orang yang beriman. Ciri mereka adalah walladzina hum li furujihim hafidun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa, kecuali ala azwajihim, kecuali kepada istrinya. Au ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Atau apa yang dia miliki berupa budak, sungguh itu tidak mengapa. Sekarang tinggal istri, Pak. Tidak ada lagi perbudakan. Tidak ada lagi perbudakan. Dengan ayat ini dipakai berdalil akan haramnya itu onani. Karena Allah katakan orang yang beriman itu menjaga kemaluannya, kehormatannya, kecuali kepada istri. Artinya kalau dia lakukan kepada dirinya saja haram, tapi kalau istrinya, tangan istrinya boleh. Tangan dia sendiri tidak boleh. Mungkin kita pahami, Pak Haji Idrus. Itu hukumnya. Baik. Ada dua. Yang saya tanyakan Ustaz ke dalam hari-hari ini realita, kenyataan. Saya tidak mengada-ada Ustaz. Baik, Pak. Saya percaya memang kalau kita Pak Haji. Karena kita betul catat. Apakah ada dari Ustaz atau hadisnya kegiatan melafalkan dan menjaharkan niat dengan membaca usalli sebelum membaca takbiratul ihram? Karena masih banyak saudara-saudara kita yang melakukan itu, apatah lagi kalau dia jadi imam. Baik. Jadi dalilnya, hadisnya, maka ada Ustaz. Satu A, satu B, hubungan ini Ustaz. Aku membaca kata Imam As-Sabi berkata, niat tidak sah kecuali dilakukan bersamaan dengan takbir. Tidak boleh mendahului takbir dan tidak boleh sesudah takbir. Terjemahan Al-Imam jilid 2 halaman 185. Dua pertanyaan saya Ustaz.
ini keadaan sehari-hari yang saya lihat Ustaz. Apa ada dalilnya hadisnya? Pada saat mengucapkan salam, ada orang memberikan isyarat dengan kedua tangannya, seakan-akan tangannya seperti ekor kuda yang tidak pernah diam. Apakah ada hadis Ustaz dalilnya? Itu pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Baik. Terkadang juga ada seorang imam ustaz ketika dia mau sholat, dia pun kadang menjaharkan semisal selepas qobat mau sholat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagaimana periwayatannya Ustaz? Karena banyak di antara orang-orang di sekitar kita terkadang mereka berpendapat tidak apa-apa jika anu baik ji. Karena kan kita juga ketahui pentingnya ketika kita berilmu dalam beragama agar orang-orang di sekitar kita tidak mengeluarkan pendapat anu baik gitu. Walaupun sebenarnya tidak ada hadis yang menguatkan. Itu sedikit teman dari pertanyaan satu dari Pak. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi tidak diragukan Pak bahwa namanya beramal itu kan wajib kita niat. Harus tidak sah ibadah tanpa niat. Tidak sah. Iya. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan seperti itu. Iya. Di dalam Al-Quran misalnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah kepada Allah ikhlas. Kan ibadah itu hanya untuk Allah. Harus dia niat. Demikian pula hadis Nabi kita Muhammad SAW, innamal amalu, sering kita baca, innamal amalu bin niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amalan itu tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Pertanyaan Pak Haji Rahim, mantap. Ini pertanyaan bagus. Alhamdulillah. Apakah ada dalil terkait dengan melafadzkan niat? Iya, usolli seperti itu. Tidak ada dalil sama sekali, Pak. Oleh karena itu, semua ulama madhab bersepakat. Niat itu tidak dilafadzkan. Niat itu tempatnya hati. Kenapa? Karena semua tentang niat, Pak, hanya satu hadis yang sahih. Itu pun harus dari Umar ibn Khattab. Karena dia yang berkata, Sami'tu Nabi SAW yaqul. Saya mendengar Nabi SAW bersabda, innamal amalu bin niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalau datang dari selain Umar, dhaif. Walaupun dia datang dari Abu Hurairah, dianggap dhaif. Karena ini hanya sahih dari Umar ibn Khattab. Hanya dia mendengarkan. Itu hadis. Bahwa amalan itu tergantung pada niatnya. Tidak ada lafaz yang sah tentang niat selain itu. Siapa yang bisa mendatangkannya, maka dia akan mendatangkan keanehan. Karena memang tidak ada dinukil dari Nabi. Bahwa Nabi pernah mengatakan, nawaitu an usolli. Atau usolli langsung. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Iya. Dari Imam 4, Imam Syafi'i tidak ada. Disepakati bahwa niat itu tempatnya di hati. Jadi kalau kita suruh cari, otomatis kita tidak akan dapatkan. Otomatis kita tidak akan mendapatkannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun, Mbak, alhamdulillah, kalau kita buka itu hadis. Ini, Mbak, saya bukakan itu hadis ada dalam sahih dari sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadisnya, ya. Jadi di dalam sahih Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala itu disebutkan sebagai hadis yang pertama, Pak. Sebagai hadis yang pertama, nomor 1 dalam sahih Imam Al-Bukhari. Itu tidak ada yang meriwayatkan dari Nabi kecuali Umar ibn Khattab, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Umar ibn Khattab kecuali Alqamah ibn Abi Waqqas, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Alqamah ibn Abi Waqqas kecuali Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi kecuali Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Setelah itu dia diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, di situ baru tersebar. Jadi
Tidak ada datang lafaz dari Nabi tentang niat kecuali hadis ini itu pun hanya dari satu sahabat, dari satu tabi'in, dari satu atba'ut tabi'in, setelahnya baru tersebar. Yang datang itu lafaznya itu orang buat. Itu orang buat. Ditambah oleh Pak Salim. Kan baik, Ji. Betul. Kalau begitu, kalau pemikirannya, kalau begitu sholat 6 kali dalam sehari. Kan baik. Pak Salim, apakah ada orang mengatakan, oh iya juga ya, kan baik daripada 5. Kan ada orang yang lebih semangat supaya bisa jadi 6. 7 kan baik. Baik. Itu tidak boleh berdalil dengan itu. Tidak boleh berdalil. Karena beribadah itu tidak pakai perasaan. Beribadah itu pakai wahyu. Pakai wahyu. Karena Allah yang mengatakannya. Wa ma'atakumur rasulu fakhuduh. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Itu saja. Karena kenapa? Ya, Nabi SAW tidak berucap kecuali dari wahyu. Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Kata juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau memang katakan Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, ikuti saya, kata Nabi Muhammad SAW. Allah yang perintahkan. Bukan ikuti hawa nafsu kita, kan baik. Ya kan? Ada orang disuruh menikah 4 saja, batas paling terakhir. Dia bilang dia pergi 10, kan baik. Daripada tahu berkeliaran, lebih saya ambil. Kan baik. Bahaya kalau begitu. Banyak orang nanti hancur dengan ucapan seperti itu. Jadi tidak dibenarkan. Kalau memang kita cinta kepada Allah, maka harus ikuti Nabi. Bukan karena baik yang kita kaji. Kemudian tadi penukilan Pak ya. Orang memberikan isyarat dengan kedua tangannya, akan tangannya seperti ekor kuda yang tidak pernah diam. Seperti ini. Iya, kalau mengucapkan salam dalam sholat. Itu pernah terjadi Pak di masa Nabi kita Muhammad SAW. Pokoknya mereka ucap salam, dia ini. Kajian kalau ditanya, kalau kanan buka pintu surga. Kalau kiri kita tidak buka karena tutup pintu neraka. Enaknya kalau begitu Pak. Itu pernah terjadi di Nabi kita Muhammad SAW. Ada apa dengan kalian? Seperti ekor-ekor kuda. Cukup bagi kalian menengok ke kiri, menengok ke kanan, dan menengok ke kiri. Tangan tidak perlu bergerak. Bagaimana cara memberitahukannya? Bisa kita sampaikan hadis Nabi SAW, bahwa itu pernah terjadi di masa Nabi, tapi Nabi larang. Cukup kita tengok kanan, kiri. Bagaimana cara memberitahukannya orang-orang seperti ini? Kita kasih tahu niat itu dalam hati, bukan di mulut. Itu kita yang tahu. Kalau kita melihat dia akan marah, dia akan bom beki, jangan. Masih ada masalah yang lebih besar. Jangan Pak, jangan. Jangan, itu kita sendiri yang cari masalah. Kalau jangan sampaikan, ya kan? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan berarti. Yang terakhir tadi nanti Pak ya, yang itu nanti. Insya Allah, yang itu nanti kita simpan pekan depan. Baik, alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.